Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang Java. Di sini kita akan membahas tentang inheritance pada Java. Apa itu inheritance? Inheritance adalah kemampuan dari OOP untuk mewariskan sifat ataupun atribut yang bisa dipakai oleh kelas di bawahnya. Ya, di sini ada dua, yaitu subclass dan superclass. Ya, subclass adalah anak, kelas anak. Kalau superclass adalah kelas induk atau kelas yang lebih atas. Ini adalah kelas yang lebih bawah. Ya, untuk menggunakan inheritance, kita menggunakan kata kunci extends. Ya. Di sini ada contoh, ada kelas mobil, dia subclass atau anak, kelas anak yang mewarisi atribut dari metode dari kelas kendaraan. Ya. Jadi kendaraan ini superclass berarti dia berada di atasnya, orang tuanya lah gitu ya. Jadi kalau mobil itu anaknya. Jadi kalau superclass itu bersifat lebih umum, contohnya manusia. Manusia pasti punya nyawa. Tapi keturunannya dari kelas manusia ini contohnya adalah tentara. Tentara ini juga punya nyawa karena dia juga manusia, tapi setiap manusia belum tentu adalah tentara, ya. Ada yang manusia itu bisa jadi dokter, jadi apa ya? Jadi petani, dokter, ya, dan seterusnya, polisi, mahasiswa, dan seterusnya. Ya, di sini contohnya kelas kendaraan, protected string mereknya Ford. Ini adalah atributnya ya. Kemudian public void Hong, jadi bunyinya apa namanya? Ini klaksonnya. Metodenya sini bunyinya tutut gitu ya. Kemudian di sini ada kelas mobil extends. Ini extend dari apa? Dari kendaraan. Ini kan ada dua kelas ini ya. Kelas ini sama kelas ini. Ya. Kemudian ini kan atributnya kelas kendaraan ada sendiri atau merek, sedangkan di mobil ada model name. Modelnya Mustang ya, atribut dari mobil, atribut kendaraan ya. Kemudian kita ke program utama public static void main string args. Di sini kita buat apa namanya mobil, my mobil ya, new mobil ya. Kita panggil method home dari kelas kendaraan pada objek myCar. myCar titik home. Kita lihat di mobil ya. Sorry ini my mobil juga ini ya. Ini supaya ini myCar aja. Nah, mobil myCar new mobil ya. Jadi kelasnya mobil, objeknya myCar ya. Masih lupa atau masih ingat? Nah, kemudian di sini myCar titik home ya. myCar titik home. Dia ngambil di mana? Padahal di sini nggak ada my home ada di kelas kendaraan.
Ya, dia bisa ngambil di sini. Kemudian di sini bisa selain memanggil juga menampilkan atribut dari kelas kendaraan, yaitu nilai model name dari kelas mobil. Di sini sistem out print line my car titik merek. Merek ada di mobil? Nggak ada, adanya di kendaraan ya. My car merek berarti ini akan muncul apa? Ford Mustang ya. Mustang ini. Kemudian kita lihat di kendaraan itu ada kata kunci protected. Ya. Kenapa? Supaya bisa diakses oleh subclass yang kalau kita pakai private, yang di bawahnya nggak bisa mengakses. Kemudian pertanyaannya, mengapa dan kapan menggunakan inheritance? Ya, berguna untuk menggunakan reusable dari kode itu. Misalnya kita bisa menggunakan atribut dan metode kelas yang ada pada saat membuat kelas baru, ya. Yaitu tadi seperti sifat umum manusia punya nyawa. Kemudian kita membuat karakter game misalnya tentara, karakter villagers, orang desa. Terus bowman, orang yang bawa anak panah dan seterusnya ya, archer dan lain sebagainya. Nah, ini bagus ya kan, bisa digunakan. Jadi nggak semuanya langsung setiap kelas yang kita ciptakan harus menggunakan atau membuat baru misalnya nyawa. Padahal nyawa itu sudah cukup dibuat di kelas manusia ya, atau makhluk hidup. Kan makhluk hidup bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan dan seterusnya ya. Kemudian ada kata kunci final. Ya, ini maksudnya final. Kata kunci final. Jika kita menggunakan access final, kemudian kita misalnya seperti ini. Final class kendaraan ini sudah dikunci, nggak boleh dirubah-rubah. Kemudian kita di bawahnya kelas mobil extend kendaraan akan muncul seperti ini. Error tidak bisa menurunkan dari kendaraan karena dia bersifat final ya. Langsung saja kita ke ke NetBeans. Ini pada puasa semua ya, yang beragama Islam, saya yang menunaikan ibadah puasa, saya ucapkan selamat berpuasa ya. Kita tunggu dulu seperti biasa. Kemudian kita mau buat ya. Kita buat project baru. Dan Java application. Dan kita buat tentang inheritance. Oh, sudah ada.
tentang inheritance 2. Ya, kita buat inheritance. Ini program utamanya ada di sini, kita buat kelas. Ya. Misalnya manusia. Public class manusia, manusia itu punya nyawa, integer nyawa. Ya. Dan kita buat apa namanya, konstruktornya. Public manusia. Dan kita kasih kurung tutup. Nyawa sama dengan 100. Ketis boleh. Kemudian kita bisa memberi getter and setternya. Public void get nyawa. Kenapa error? Karena nggak ada return nyawa. Oh, sorry. Public integer. Ya. Di sini return kenapa nih salah? Get nyawa. Ini ada kesalahan nggak ya? Return offset method. Wah, gara-gara titik kurung jadi salah ya. Ketis juga bisa ya. Ya, benar ya. Kemudian public void set nyawa.
sorry. Integer nyawanya. This titik nyawa sama dengan nyawanya. Jadi di sini kita buat kelas manusia yang punya nyawa. Nah, di sini. Kemudian oh ya, ini supaya dia bersuara saya manusia gitu ya. Dikasih system .out .print ln saya manusia. Jadi setiap sebuah objek ini diaktifkan, dia akan memanggil saya manusia, terus nyawanya di setting 100. Ya, di sini bisa kita lihat nyawa integer. Kemudian kita buat kelas lagi. Kemudian new file, kemudian kita kelas siapa? Tentara ya. Tentara. Public class tentara. Kalau tentara itu apa? Punya apa sih? Integer senjata. Integer ammo. Ya kan? Amunisi. Nah, di sini kita buat konstruktornya public tentara. Kita setting this titik ammo sama dengan 100. Jadi pada saat tentara ini diaktifkan, dia akan memanggil, akan mengisi amunya, defaultnya adalah 100. Jadi sangunya ya. Kalau di game-game yang lain ada yang sudah di 100, lalu kita nyari-nyari lagi kayak di PUBG itu. Kita nambah ammo, nambah senjatanya jadi berapa ya gitu ya. Kemudian sudah disammo, kemudian dia akan berteriak juga bahwa dia adalah tentara. Sistem out.print ln saya tentara. Ada tentara biasa, tentara dokter, tentara yang bisa, tapi setiap tentara pasti punya senjata, ya kan? Nah, ini bisa diturunkan juga. Jadi manusia, jadi tentara bisa jadi tentara apa? Tentara yang bekerja di kesehatan, berarti dia punya apa? Alat suntik, punya obat dan seterusnya. Oke, kemudian di sini sudah ammo. Kemudian kita kasih setternya, getternya public integer get ammo. Ya. Kurung buka, kurung tutup. Get ammo. Return this titik ammo ya. Jadi berapakah amunisinya sekarang? Kemudian public void set ammo integer ammonya.
Kita setting this titik ammo, ya ulangi, this titik ammo sama dengan ammonya. Sorry. Nah, kita tadi udah lihat manusia. Oh ya, di sini tentara tidak berdiri sendiri, tapi dia adalah extend, ya. Nanti kita lihat ya bedanya ya. Sekarang kita ke program utama, ya. Di sini kita manusia, siapa namanya? Arjuna. Sama dengan new manusia. Waktu kita cek berapakah kita jalankan, dia akan berteriak, saya manusia. Nah, si Arjuna berteriak, saya manusia. Berapakah nyawa Arjuna? Sistem titik out titik print ln nyawa Arjuna sama dengan plus Arjuna titik get nyawa. Kemudian kita jalankan, saya manusia, ya. Nyawa Arjuna 100. Kemudian saya mau menanyakan berapakah berapakah peluru atau ammonya. Oh, nggak bisa karena dia adalah manusia. Sekarang kita ke tentara. Siapa namanya? Bima. Sama dengan new tentara. Oke. Dan kita Bima titik berapakah sistem titik out titik print ln nyawa Bima sama dengan plus Bima titik, kok nggak ada get nyawa di sini? Kenapa kira-kira? Ayo. Karena Bima bukan merupakan warisan atau keturunan dari kelas manusia. Maksudnya tentara ya, bukan Bimanya. Tentara bukan kelas yang mewarisi atribut dari kelas manusia karena belum di-extend. Jadi di situ makanya nggak muncul. Supaya muncul gimana? Kita ke tentara, kita kasih extend manusia. Oke. Sekarang kita ke sini lagi. Titik. Kita jalankan dulu. Jalankan biar disimpan. Saya manusia. Nah, ini otomatis ya, karena si tentara ini sekarang si Bima adalah tentara dan tentara adalah turunan, maka dia bisa langsung 2 kali. Kalau tadi kan Arjuna cuma 1 karena dia punya metode hanya berteriak saya manusia.
Tapi kalau tentara kan tadi tentara berteriak, "Saya tentara." Tapi dia juga karena extend, dia adalah turunan dari manusia, maka yang di manusia dia akan berteriak juga, "Saya tentara, saya manusia." Ya. Ya, berarti ini sudah benar. Kemudian Bima tentara. Nyawanya ada berapa? Sekarang bisa nggak mengakses nyawa yang ada di kelas manusia? Kita plus Bima titik get nyawa. Ini ada ya, get nyawa. Nih. Sudah bisa. Kemudian dia titik out titik print ln amunisi Bima sama dengan plus Bima titik get amu ya. Sorry. Get amu. Kita jalankan. Nah, saya tentara, kata Bima. Saya juga manusia. Nyawa Bima 100, amunisinya 100. Nah, di sini enaknya menggunakan inheritance. Jadi cukup satu tadi kelas manusia, nanti nyawanya dipakai oleh kelas-kelas di bawahnya, gitu. Apakah si tentara masih bisa diturunkan? Bisa, misalnya kelas tentara dokter atau kelas tentara medis. Ya, tentara medis ini kalau dibuat turunan dari tentara, dia juga punya senjata, punya amunisi, dan dia punya kemampuan khusus. Nah, kemampuan khususnya adalah mengobati, ya seperti itu. Diturunkan lagi dokter apa? Begitu ya, jadi bisa banyak sekali yang bisa diakses. Ingat, pada saat ingin menurunkan, yang atasnya jangan dikasih final atau private. Itu nanti kalau kasih final nggak bisa. Ya, kalau misalnya kita manusianya kita kasih final, gitu gimana? Ini benar. Lalu kita jalankan. Ini ada yang error, ya kan? Karena ada final. Tuh ya. Nggak bisa ya. Karena ada finalnya. Jadi pakai public ya kalau kepingin bisa diturunkan. Kalau kelas saja bisa ya. Atau dikasih public supaya bisa dikenali di semuanya. Jadi ini sampai saya manusia dan nyawa Arjuna 100 ini adalah punyanya manusia, kelas manusia saja. Saya manusia, saya tentara. Ini adalah kelas yang mengakses si tentara. Karena tentara ini ya tentara, kelas tentara iya, dia juga ngambil kelas atasnya, yaitu dia mengaktifkan kelas manusia. Demikian keterangan kali ini untuk kuliahnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.